Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Angga Maulana dengan NIM 19030649 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai biosintesis pada susu. Nah, sebelumnya apa sih itu biosintesis pada susu? Nah, apa itu susu? Susu merupakan cairan bergiji berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia atau betina. Dan susu adalah sumber gizi utama bagi bayi ataupun bagi hewan ternak yang masih baru lahir. Sebelum mereka dapat mencerna makanan padat, komposisi susu terdiri atas protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Tetapi pada dasarnya susu mengandung air, lemak susu, protein susu, laktosa, mineral, asam sitrat, vitamin, dan enzim. Nah, selanjutnya apa sih itu biosintesis susu? Biosintesis susu itu biasanya enzim dikatalis proses dalam sel hidup organisme, di mana substrat yang lebih kompleks dikonversi ke produk. Proses biosintesis sering terdiri dari beberapa enzimatik, di mana produk dari satu langkah digunakan oleh substrat pada langkah berikutnya. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan proses-proses apa saja yang terjadi pada biosintesis susu, mulai dari eksositosis, pembentukan lemak, transport apikal, transitosis, dan paraseluler. Nah, langsung saja dengar penjelasan saya mengenai proses biosintesis tersebut pada skema berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses biosintesis pada susu. Nah, proses yang pertama yaitu eksositosis, yaitu proses yang terjadi pembentukan protein dan laktosa. Nah, bahan utama pembentukannya itu terdiri dari 3 asam amino, peptida-peptida, dan plasma protein. Nah, selanjutnya akan dibawa ke RRR di dalam ribosom. Nah, di dalam ribosom ini terjadi juga akan dibawa kepada nukleus, yaitu terjadi proses transkripsi dan translasi. Nah, selanjutnya akan dibawa ke badan Golgi, yang dimana di badan Golgi ini akan terjadi pembentukan laktosa yang terbuat dari sintesis glukosa dan galaktosa yang disintesis dengan bantuan enzim laktosintase. Maka terjadilah pembentukan laktosa. Nah, selanjutnya pada badan Golgi juga terjadi penggabungan laktosa, protein, dan mineral. Nah, pada badan Golgi ini akan dibawa juga dan diselubungi oleh kantong vesikel yang akan diteruskan ke membran vesikel dan dikeluarkan menuju lumen. Yang kedua yaitu adalah pembentukan lemak, di mana bahan baku utamanya yaitu ada asetat, beta hidroksibutirat, dan trigliserida. Selanjutnya ketiga bahan baku ini akan diteruskan menuju ke SER, di mana pada SER ini akan dilingkupi oleh membran polipeptida. Nah, selanjutnya pada membran polipeptida ini akan menuju kepada membran apikal. Pada membran apikal ini akan dikeluarkan sebuah hasil yang berbentuk MFG, yaitu mig, fat, dan gulkos. Yang ketiga yaitu adalah transport apikal, di mana di sini terjadi penerapan mikron mineral yang berupa yang pertama yaitu sodium, potasium, klorida, monosakarida tertentu, dan air. Nah, yang keempat yaitu transitosis, di mana pada tahap ini terjadi penerapan protein yang tidak dapat disintesis, yaitu berupa imoglobulin dan serum albumin. Yang kelima yaitu adalah paraseluler. Nah, di paraseluler ini terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu sebelum partus, dan yang kedua yaitu karena sakit, contohnya seperti mastitis. Nah, pada sebelum partus ini terjadi nutrien pada kapiler akan masuk pada jarul 5, di mana nutrien pada pakan akan memiliki nutrisi yang sangat tinggi, yang sangat berguna pada pembentukan kolostrum, yang sangat cocok atau bagus bagi cempeh maupun pedek. Pada mastitis ini
nutrien yang seharusnya disintesis pada jarur-jarur lainnya di sini akan dikonsumsi oleh mikroba yang akan menjadi mikroorganisme patogen yang akan membuat sakit pada bagian puting pada ternak sapi perah maupun kambing perah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pembentukan proses biosintesis yang saya jelaskan, mulai dari eksositosis, pembentukan lemak, transfer apikal, transitosit, dan paraseluler. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.